Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Di sini udah ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Belum. Teks eksplanasi ini adalah menjelaskan tentang sebab akibat suatu peristiwa. Oke? Sekarang tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dari teks eksplanasi. Sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini ada yang tahu nggak? Ciri-ciri teks eksplanasi itu yang seperti apa? Yang tahu boleh tunjuk tangan? Bu, fakta. Iya, Bu, fakta. Terus, Kalau apa lagi selain fakta? Ayo. mana itu, Bu? Ada yang tahu lagi? Oke, jadi benar ya, benar tadi, bagus sekali yang kalian sebutkan tadi. Salah satunya adalah fakta, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jadi ciri-ciri teks eksplanasi ini ada beberapa ya. Salah satunya yang kalian sebutkan tadi yaitu informasi itu yang dimuat itu berdasarkan fakta atau faktual. Lalu hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Setelah itu sifatnya itu informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang sedang dibahas. Lalu ciri-ciri yang terakhir itu fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Contohnya ini seperti yang sudah Dea tadi sebutkan, seperti tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali guys. Baik, setelah kalian mengetahui pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, Ibu akan menjelaskan struktur dari teks eksplanasi itu sendiri. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Pada bagian ini, teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Pada bagian ini juga kita bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan terjelas. Yang terakhir ada interpretasi. Dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Jadi kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Baik, setelah selesai mengetahui pengertian, ciri-ciri dan struktur, di sini ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih tujuan dari teks eksplanasi ini? Coba yang bisa. Coba Ibu ingin mendengar penjelasan kamu mengenai tujuan dari teks eksplanasi ini. Jadi Bu, teks eksplanasi itu memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi, serta proses sebab atau akibat dari peristiwa tersebut. Baik, setelah sampai di sini, ada yang bertanya, silakan. Kami, Bu. Bu, momennya, Bu. Ya, silakan ya. Nah, tadi kan Ibu sempat jelasin di awal kalau ciri-ciri teks eksplanasi itu ada keilmuan kan, Bu? Nah, kan ciri itu bersifat keilmuan. Kalau Bu, kalau berhubungan dengan ilmu pengetahuan tuh, berhubungan dengan keilmuan itu gimana sih Bu maksudnya, dan gimana sih contohnya gitu selain dari bagian depan? Bagus sekali pertanyaan dari Dea tadi. Pertanyaan Dea ini kan tadi sudah dijelaskan ciri-cirinya berhubungan, teks eksplanasi ini berhubungan dengan keilmuan. Nah, contohnya tadi seperti banjir, gempa bumi. Nah, itu bagaimana sih hubungannya gitu. Oke, jadi kita kembali lagi ke pengertian tadi. Pengertian teks eksplanasi ini menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya seperti peristiwa alam seperti banjir, gempa bumi. Nah, banjir dan gempa bumi ini tentu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam suatu teks eksplanasi menjelaskan mengenai gempa bumi, pasti di situ dijelaskan apa sih penyebab atau akibat dari gempa bumi itu. Nah, ini yang dimaksudkan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana? Apakah dia
sudah paham dan yang lainnya sudah paham penjelasan dari Ibu? Paham Bu, jadi di dalam teksnya itu yang ada ilmu pengetahuannya. Kami kira lah kok banjir kan banjir itu bencana alam gitu. Makasih Bu. Baik, setelah dijelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri dan struktur, Ibu minta kalian untuk membuat teks eksplanasi yang sesuai dengan ciri-ciri dan struktur yang sudah dijelaskan. Bagaimana, sudah paham? Paham Bu. Ini mau bikin tentang apa nih? Virus corona. Bagus. Ya, lanjut lagi. Ini kenapa ya? Paham nggak apa yang tadi Ibu suruh? Mencari teks eksplanasi. Bukan mencari, membuat teks eksplanasi. Jadi kalian mau apa nih? Membuat Ini apa? boleh. Boleh, asalkan yang fakta ya, yang fakta yang. Bu. Oke, lanjutkan ya. Bu. Mau lanjut Bu. Udah selesai, kan udah selesai. Oke, yang ini udah selesai belum? Belum. Lagi ya Bu. Tunggu sebentar lagi ya Tiara, tunggu kawannya selesai semua, baru kita nanti minggu depan. Nanti Tiara yang pertama. Oke, bagus sekali. Oke, sepertinya sudah cukup ya waktunya untuk membuat teks eksplanasi tadi. Baiklah, Tiara tadi sudah selesai yang pertama. Boleh silakan maju ke depan menjelaskan apa yang sudah Tiara buat. Baik teman-teman, di sini saya ingin membaca teks eksplanasi yaitu judulnya virus corona. Virus corona atau COVID-19 itu adalah singkatan dari coronavirus disease 2019, merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, hingga kini masih terus menyebar. Virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Kemudian, virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah, dapat berujung pada kematian. Awalnya, virus corona diduga dikeluarkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Nah, rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Itu aja. Baik, terima kasih Tiara sudah bersedia untuk membacakan teks eksplanasinya yang sangat-sangat bagus sekali tentang virus corona ya. Oke, sekarang Ibu mau siapa ya? Siapa lagi? Ira, boleh silakan maju ke depan. Oke. Baik Bu, saya akan memberikan contoh teks eksplanasi yang sudah saya dapatkan. Oke, ini mengenai tentang bagaimana proses terbentuknya angin topan. Bagaimana proses terbentuknya angin topan? Angin topan adalah angin kencang dengan pusaran angin yang kecepatannya mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat. Bagaimana proses terbentuknya angin topan? Topan terbentuk di lautan suhu panas, air yang panas, tentunya akan cepat menguap. Uap air yang berasal dari lautan itu jumlahnya sangat banyak. Uap air kemudian naik dan membentuk awan cumulonimbus. Di dalam gumpalan awan ini terdapat pusaran angin yang sangat kuat. Pusaran angin akan semakin kencang sehingga berputar-putar dan terbentuklah topan. Nah, angin topan biasanya terjadi dibarengi dengan hujan yang lebat. Mengapa hal ini terjadi? Topan terbentuk dari kumpulan awan. Di dalam topan terdapat banyak sekali awan mendung. Awan mendung inilah yang akan menurunkan hujan lebat. Ketika angin topan terjadi, maka langit akan tertutup awan mendung. Angin topan sering merobohkan rumah dan pohon, bahkan bisa menerbangkan apa saja yang ada di dekatnya.
tindakan siaga bencana, seperti berlindung pada bangunan yang kokoh, hindari bangunan yang tinggi seperti pohon, tiang listrik, pamflet, dan sejenisnya. Kira teks eksplanasi yang Ira buat sudah sangat bagus tentang bagaimana bisa terjadi angin topan ya. Oke, sekarang Ibu mau lagi ada yang mau satu lagi deh, satu lagi. Ivania, kok dari tadi Ivania silahkan maju ke depan bacakan teks eksplanasinya. Teks eksplanasi ya, Bu. Menurut lo? Jadi teks eksplanasi saya itu proses terjadinya gunung meletus ya. Gunung meletus adalah fenomena alam yang disebabkan oleh adanya endapan magma di perut bumi yang disembunyikan dengan kekuatan yang luar biasa gitu. Nah, erupsi gunung berapi masih menjadi salah satu bencana alam yang paling ditakuti dan berdampak besar dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum erupsi, gunung berapi akan mengeluarkan tanda-tanda seperti peningkatan aktivitas hingga terjadinya gempa vulkanik. Gunung meletus ini terjadi karena tekanan magma yang dikeluarkan dari dalam perut bumi. Akibatnya, magma mengalir keluar menuju permukaan bumi. Nah, adapun magma gunung berapi terbentuk di kedalaman sekitar 60 hingga 120 km di bawah permukaan bumi. Nah, peristiwa gunung meletus ini dapat memberi manfaat atau kerugian bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Dan manfaat yang dihasilkan ini antara lain kondisi tanah di sekitar gunung menjadi lebih subur dan material gunung yang bisa dimanfaatkan. Sementara kerugiannya itu timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, hilangnya ternak, dan rusaknya lahan pertanian atau perkebunan. Nah, inti dari fenomena ini, letusan gunung berapi itu merupakan bencana alam yang tidak bisa dicegah, ya, sekaligus berbahaya. Nah, kita yang tinggal di sekitarnya itu pun harus waspada dan berhati-hati. Baik, terima kasih atas partisipasinya karena sudah membuat teks eksplanasi sesuai dengan yang diperintahkan dan sesuai dengan ciri-ciri dan struktur yang sudah dijelaskan ya. Mungkin cukup sampai hari ini saja pelajaran tentang teks eksplanasi. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.